Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian untuk madrasah perempuan yang kali ini pada tutorial Thaharah yang kita fokuskan pada bab bersuci dari najis, dengan harapan kajian ini bisa menjadi bahan utamanya bagi ibu-ibu dan para guru dari TK dan sekolah dasar utamanya maupun di Taman Pendidikan Al-Quran, agar supaya peserta didik atau anak didik kita itu bisa mempraktekkan bagaimana bersuci dari najis maupun dari hadas. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu, bahwa Thaharah yang harus disucikan sebelum kita melakukan ibadah sholat ada 3. Yang pertama adalah badan, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat. Yang harus kita sucikan dari badan itu adalah hadas, yang kedua najis. Sedangkan pakaian dan tempat untuk melakukan ibadah sholat hanya berkaitan dengan najis. Ada beberapa hal yang sangat mendasar terkait dengan memahamkan apa itu najis. Najis itu kotoran yang bagi setiap muslim wajib mensucikan diri daripadanya dan mensucikan apa yang dikenainya, sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Muddatsir ayat 4, wasiyabaka fatahhir, mengenai pakaianmu hendaklah kamu sucikan. Kemudian pada ayat 222 surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, bersuci itu sebagian dari iman. Nah, bagaimana kita memberikan penjelasan kepada anak didik kita di keluarga kita tentang perbedaan antara najis dan kotor. Jadi kalau kita lihat bahwa najis itu adalah sesuatu zat kotor yang menghalangi untuk melaksanakan ibadah sholat ya dan tawaf ya. Untuk ibadah puasa tidak ada hubungannya dengan masalah najis. Jadi najis itu adalah kotor, yang mengatakan kotor itu adalah syariat. Sedangkan kotor itu hanya istilah yang digunakan pada adat kebiasaan. Jadi seperti kecap yang tumpah pada pakaian, kemudian kita membutuhkan untuk melakukan ibadah ketika di perjalanan,
Nah, kecap itu tidak najis. Ya, jadi hanya termasuk pada kategori kotor. Maka dengan demikian kita perlu memberikan pemahaman tentang macam-macam yang termasuk kategori najis. Yang pertama adalah bangkai. Ya, yang mati secara begitu saja, artinya tanpa disembelih menurut ketentuan agama. Ya, jadi apa yang dikatakan Rasulullah pada riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa mayitatun. Apa yang dipotong dari binatang ternak sedang ia masih hidup itu adalah bangkai. Ada bangkai yang tidak termasuk najis, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Itu pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yaitu termasuk suci, jadi tidak termasuk najis. Kemudian ada bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir seperti semut, lebah dan yang lain, ya. Kemudian ada beberapa yang termasuk kategori najis selain bangkai, yaitu darah yang mengalir, yang dikatakan audaman masfuhan. Yang mengalir itu darah sembelihan binatang, sembelihan ayam, sembelihan sapi, ya, atau darah haid dan nifas. Ya, jadi yang begitu deras, ya, yang itu termasuk najis. Ada daging babi, ya, pada Quran surat Al-An'am ayat 145, ya, bahwa daging babi, ya, darah, bangkai, ya, itu sudah jelas dihukumi sebagai benda yang najis. Kemudian ada muntah, kencing dan kotoran manusia, itu semuanya najis. Sedangkan kotoran binatang yang dimakan dagingnya itu tidak najis, hanya termasuk kotor. Nah, kemudian ada yang berkaitan dengan najis, ya, seperti ada khamr, ya, ada mani. Ini masih terjadi perbedaan pemahaman di antara para ulama di dalam memahami kedua benda tersebut itu masuk najis. Namun kalau mani, sebagian besar ulama mengatakan suci asalkan ketika sudah kering. Jadi kalau masih basah tentunya masuk pada kategori kotor. Jadi kemudian air liur anjing, ya, dan bisa juga anjingnya, karena anjing itu menjilat-jilat badannya biasanya. Nah, ini termasuk dikategorikan hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi. Nah, hal-hal yang dialami baik laki-laki dan perempuan selain kencing, kemudian buang air besar, ada wadi dan ada madhi. Ya. Jadi kaitannya dengan madhi, ya. Jadi apa itu madhi? Madhi adalah cairan yang keluar terkait dengan munculnya awal daripada syahwat. Ini yang jelas termasuk bendanya termasuk najis, dan yang mengeluarkan madhi termasuk kategori berhadas. Ya, sebagaimana yang hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Ali qala kuntu rajulan madzaan wa kuntu astahi an as'alan nabi sallallahu alaihi wasallama limakanib natihi fa amartul Miqdad bin al-Aswad fasa'alahu faqala yaghsilu dzakarahu wa yatawadda.
Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, aku seorang yang mudah keluar madhi, namun aku merasa malu untuk bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat keberadaan putri beliau yang bernama Fatimah. Oleh karena itu, ya, dia mengutus Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada beliau. Beliau bersabda hendaknya ia membasuh zakarnya, kemaluannya, tempat keluarnya madhi itu, lalu berwuduklah. Ya, jadi bersentuhan kulit atau tidak, kalau mengeluarkan madhi maka akan batallah wuduknya. Nah, kemudian bendanya pun termasuk kategori najis. Yang berikutnya tentang wadi. Ya, jadi ini banyak yang belum tersampaikan di dalam keluarga maupun di sekolah. Ya, jadi wadi itu adalah cairan yang berkaitan dengan kencing. Ya, jadi setelah kencing maka Rasulullah menganjurkan kepada perempuan untuk daham sebanyak 3 kali, dibatukkan agar supaya tuntas wadinya keluar. Sedangkan laki-laki bisa diurut gitu ya, dalam artian sampai bagaimana keluar, karena alat reproduksinya memang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Dalam riwayat Baihaqi an Ibnu Abbas qala al-maniyyu wal madiyyu wal wadiyyu fal maniyyu minhul ghuslu wa min hadainil udu'u yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Ibnu Abbas ia berkata, mani, madhi dan wadi termasuk hadas, karena keluar mani dihilangkan dengan mandi junub. Jadi mani itu termasuk hadas besar. Adapun hadas karena madhi dan wadi dihilangkan dengan wudu. Hendaknya ia membasuh zakarnya, kemaluannya, lalu baru berwudu. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, jadi kalau kita memperhatikan bahwa bagaimana kita memahamkan terlebih dahulu konsep antara najis dan kotor, ya, sehingga secara keseluruhan bahwa izalatun najasati, menghilangkan najis itu, wa mata asobatin najasatu ba'da badanika au siyabika au musallaka faghsilhu anha bil hati wal qorsi min damil hayyidi. Apabila sebagian dari badanmu, pakaianmu atau tempatmu sholat terkena najis, hendaklah dibasuh dengan menggosok dan menghilangkannya kalau itu darah haid, hatta tuzila awsafaha min launin warihin wa ta'min bil ma'it tahuri, sehingga hilanglah sifat-sifatnya dari rupa, bau dan rasanya dengan air yang suci. Dan tidak mengapa ya tertinggal bekas salah satu sifat najis tadi jika sulit untuk menghilangkannya, ya. Kemudian wamdah baulal gulami ma lam yat'am, dan untuk menghilangkan najis kencing anak laki-laki yang masih kecil yang belum memakan makanan kecuali ASI, maka cukup perciki dengan air sampai basah. Waghsil min lu'abin kalbin sab'a marratin ihdahunna biturabit tahiri, dan apa yang terkena oleh air liur anjing cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah yang bersih. Jadi yang berkaitan dengan bersuci dengan menggunakan air itu disebut dengan istinja. Sedangkan pengganti air apabila tidak ada air atau seseorang yang lagi kesulitan menggunakan air, maka pengganti air itu ya dengan istihjar, dengan menggunakan batu, atau istijmar dengan menggunakan benda
benda keras. Jadi wastanji bil ma'i, hendaklah beristinja dengan air. Jadi untuk menghilangkan najis, ya, ketika menggunakan air, masih bisa menggunakan air, itu istilahnya istinja. Sedangkan sebagai pengganti air, maka diistilahkan dengan istihjar atau istijmar. Au bisalah sati ahjarin au nahwiha ghairi admin au raji'in. Jadi atau dengan 3 batu atau lainnya yang bukan tulang kotoran dan bukan kotoran yang memang itu masuk kategori najis. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita bisa memberikan penjelasan terlebih dahulu berkaitan dengan hal-hal yang sering dialami oleh anak-anak yang sudah masuk pada usia balik, ya, yaitu tentang macam-macam najis yang ini memang butuh praktek, butuh alat peraga, ya. Jadi kalau madhi, ya, itu contoh yang paling pas karena itu rekat, ya, kental, itu adalah lem oho. Jadi seperti ini. Nah, perlunya apa? Untuk anak laki-laki, jika mereka sudah mengeluarkan madhi, maka seorang ayah atau guru laki-laki memberikan penjelasan bahwa anak tersebut sudah akan memasuki usia balik dan jelaskan bahwa bendanya, ya, yang lekat ini adalah najis dan pada saat itu juga berhadas, wudunya batal. Nah, disitulah pendidikan, ya, yang perlu ditanamkan, ya, yang dikatakan sex education, berarti orang tua atau para guru memahami anak laki-laki bahwa mereka sudah muncul syahwatnya kepada lawan jenis. Nah, ini perlu dipahamkan. Sedangkan wadi ini memang agak kental, ya, agak kental putih, dan baik madi ataupun wadi kalau perempuan tidak sama dengan laki-laki, karena laki-laki alat reproduksinya beda sehingga tampak keluar. Begitupun kalau yang agak kental, ya, seperti wadi di sini juga perempuan hanya bisa dirasakan, kalau laki-laki bisa melihat pada alat reproduksinya. Nah, hal ini sangat penting. Nah, bagaimana tentang keputihan, ya? Jadi keputihan itu tidak termasuk kategori, ya, najis dan tidak termasuk berhadas karena sama dengan ingus. Jadi tidak ada hubungannya dengan alat reproduksi. Jadi bisa karena infeksi atau kelelahan atau kecapean atau benda asing. Jadi untuk perempuan perlu adanya pemahaman bahwa perempuan juga bisa mengeluarkan madhi, bisa wadi, dan juga ada keputihan, namun keputihan tidak termasuk najis, ya. Tadi ada mensucikan, ya, mulai bagaimana sih mensucikan najis, tata cara mensucikan najis, ya. Yang pertama, untuk air liur anjing, ya, air liur anjing yang pertama perlu dihilangkan terlebih dahulu dengan menggunakan pasir, ya. Ini pasir ini, ya, juga bisa menghilangkan penggantinya air, ya, seperti muntah, ya, biasanya dihilangkan dengan pasir. Bisa juga untuk alat bersuci seperti pengganti untuk tayamum. Nah, ini di rumah sakit seharusnya bagaimana pasir yang sudah dibungkus ini adalah pasir yang sudah steril.
ya, yang sudah steril sehingga tidak terjadi hal-hal yang akan merusak ya, apalagi terjadi infeksi, iritasi pada kulit ya. Jadi kalau itu mengenai badan, maka pertama kali harus dikasih pasir terlebih dahulu bekas jilatannya, kena pakaian ataupun tempat juga seperti itu. Baru yang kedua itu dibersihkan dengan air yang sudah bercampur dengan air sabun tentunya. Jadi dicuci, kemudian ini sudah kedua, dari ketiga sampai ketujuh, jadi sebanyak 5 kali dibilas dengan air suci. Ya, jadi jangan sampai airnya juga terkena najis. Ya, sekarang sudah ada keran, sudah ada selang. Jadi begini cara mensucikan najis yang terkena air liur anjing, baik dari bejana ya, tempat makan juga seperti itu caranya. Ya, jadi maka hati-hati ketika kita ada restoran kemudian ada anjingnya. Ya, kita juga perlu, karena apa? Kalau sudah ininya kena najis, maka otomatis juga berubah hukum dari makanan yang kita makan itu ya. Kemudian yang kedua ya, bagaimana cara mensucikan najis yang kategorinya mutawassithah, pertengahan ya. Jadi seperti darah tadi, muntah ya, bangkai binatang ya, yang matinya bukan karena kecuali bangkai yang tadi sudah disebutkan ya, atau kotoran manusia itu semuanya najis ya, kecuali keputihan tadi, maka dihilangkan dulu ya. Jadi warnanya, kalau darahnya memang sudah kering lama, kalau udah nggak bisa ya sudah dimaafkan ya. Namun kalau bisa dihilangkan kemudian baunya, nah baru setelah itu dibilas dengan sabun, kemudian dialirkan air itu ya, jadi sampai tidak boleh juga berlebihan. Nah ini pengelola laundry atau kita yang akan menggunakan jasa laundry, sebelum dibawa ke laundry maka hilangkan najisnya dulu. Khawatirnya yang punya laundry itu tidak memahami kalau pakaian itu terkena najis. Jadi di rumah, para ibu rumah tangga atau ibu semuanya sebagai perempuan, nah ini perlu ngajarkan anak gadisnya ya, jangan sampai darah haid itu dicucikan pada orang lain ya. Kalau itu tidak sakit, maka ajari mereka untuk mencuci bagaimana menghilangkan darah, bagaimana membuang pembalut itu yang harus dibersihkan terlebih dahulu darah-darahnya, sehingga tidak membuang ya hal-hal yang itu akan merugikan orang banyak ya. Kemudian bagaimana dengan najis mukhaffafah yang ringan, karena air kencing dari anak laki-laki yang masih belum makan kecuali ASI ya, kecuali ASI, bukan susu formula, bukan, kecuali ASI dari ibunya, maka ketika misalnya ya kencing ya, ada tempat kencing, maka cukup dipercikkan saja ya di atasnya tanpa harus seperti najis mutawassithah cara menghilangnya. Jadi memang di sini lebih ringan. Kemudian hal-hal yang sulit untuk kita mengenal dari adanya najis itu, maka ini termasuk najis yang dimaafkan ya. Seperti ya, kita bertamu ke rumah orang, misalnya di kursinya itu ternyata dijilat anjing ya, karena kita tidak tahu ya, maka yang bersalah bukan kita namun tuan rumahnya ya. Kemudian ketika hujan-hujanan ya, kita susah juga ini kena najis atau tidak, karena susahnya dikenal maka itu dimaafkan. Nah sekarang bagaimana cara bersuci ya, beristijmar, bersuci dengan menggunakan benda keras karena tidak bisa menggunakan air
Ya, bisa karena jamaah haji melakukan perjalanan dengan di pesawat, ya, yang cukup lama sekitar 9 bisa sampai ke 11 jam, ya. Kemudian tentunya ketika buang air besar ataupun kencing, ya memang ada air di situ. Namun ketika semua yang ada di pesawat itu kemudian menggunakan air, maka tentunya akan membahayakan pada penerbangan. Ya, jadi kondisinya tidak sakit, sebenarnya bisa menggunakan air, namun kalau menggunakan air maka akan membahayakan pada penerbangan. Kemudian karena sakit, ya. Yang ketiga karena tidak ada air. Ya, maka langkah yang pertama itu disucikan terlebih dahulu, ya. Misalnya tadi ini ada madhi, ya, atau kotoran, ya, kotoran manusia atau kencing, ya, kencing. Jadi bagaimana? Ini pakai ini dulu. Jadi tisunya yang biasanya ada yang di toilet itu, ya, di kamar mandi itu memang tisu yang khusus, ya. Jadi yang tebal seperti ini, ya. Ini kalau misalnya sedikit, ya ini bisa masih digunakan. Jadi 3 kali minimal. Nah, ininya masih bisa, ya. Namun, ya, kalau untuk membersihkan kemaluan dari kencing atau buang air, maka minimal ada 3. Ya, ada 3. Nah, ini 3 minimal. Kalau misalnya dirasa masih kurang, maka lakukan secara ganjil, bisa 5 atau sampai 7. Jadi kondisional. Nah, ini bisa diremat-remat, ditebalkan dulu, ya, dibersihkan pada tempat, ya, kemaluan, ya, kemudian setelah itu dibuang, ambil lagi. Nah, 2 kali, kemudian ketiga kalinya. Ya, ini kalau sudah dirasa sudah cukup, ya nggak usah berlebihan. Namun kalau masih dirasa kok masih ada bau, masih nggak nyaman, maka boleh menambah 5. Jadi jangan sampai 4. Nah, ini 5, 7, dari 3, 5 ke 7. Jadi diusahakan dengan cara yang ganjil. Nah, bagaimana kalau menggunakan tisu yang basah? Ya, ketika ada yang basah, ya, digunakan untuk mengganti air, maka najisnya kemana-mana. Jadi tidak dibolehkan alat untuk mensucikan najis sebagai pengganti air itu dengan yang basah. Jadi tidak boleh menggunakan tisu basah, maka dilakukan adalah tisu yang kering di sini. Nah, kemudian bangsa kita Indonesia terutama biasa menggunakan air, ya. Jadi kalau ada di hotel ada toilet yang nggak bisa banyak menggunakan air, itu kita bingung. Nah, bagaimana ketika di pesawat? Kalau ini sudah 3 kali minimal atau 5, maka ini berarti ini yang tadi kena najis ini sudah suci. Ya, jadi kalau nggak enak, ya nggak enak, jadi bagaimana menggunakan airnya nanti di akhir. Nah, kalau sudah suci kemudian ada yang basah, enggak apa-apa, maka bawalah sapu tangan handuk, dikasih air, baru dilapkan ke kemaluan yang tadi yang sudah disucikan dengan benda-benda, ya, keras, bisa kain, bisa juga tisu yang sudah dipadatkan. Nah, terakhir baru dikeringkan dengan yang ini. Makanya kalau naik pesawat untuk melaksanakan ibadah haji misalnya, ini yang satu untuk yang ada airnya nanti dibasahi, kemudian setelah itu dikeringkan. Namun setelah menggunakan benda keras, ya, benda keras yang bisa sekarang sudah dimudahkan dengan tisu. Nah, ini pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, tata cara yang mungkin di sekolah atau di rumah memang perlu dipraktekkan, ya, bagaimana cara
menghilangkan najis dan beda antara najis dan kotor. Nah, bagaimana para perawat atau keluarga ketika membantu pasien yang lagi sakit, yang tentunya tidak bisa bersuci dari najis dengan menggunakan air, ya. Jadi caranya itu sama, dilap di mana yang kena kotor, misalnya pakai kateter, ya nggak usah membuka itu, ya dibiarkan di sekitarnya saja. Ya, jadi bukan berarti kemudian tidak sholat, ya. Jadi ada yang operasi misalnya pendarahan terus, ya. Jadi selama tidak haid, tidak nifas, dia tetap harus melakukan ibadah. Nah, caranya bagaimana? Ya, dibersihkan, disucikan darahnya itu dengan menggunakan alat-alat bersuci sebagai pengganti dari air. Ya, jadi ini hal-hal yang mudah-mudahan bisa manfaat. Jadi anak-anak kecil kita biasakan, oh ini najis, ini kotor, ya. Jadi juga perlu ada gambar-gambar, jadi punya ruangan, ada laboratorium, ya, di sekolah yang di situ mengajarkan tentang keislaman. Oh ini macam najis, ini ada kotoran manusia, ini ada darah, ini ada muntah, ya, dikasih contoh-contoh, ya. Sedangkan kotoran binatang yang tidak dimakan dagingnya, ya, itu yang besar-besar itu najis. Sedangkan yang dimakan dagingnya seperti ayam, ya, itu tidak termasuk najis namun kotor. Dalam situasi yang normal, berada di rumah, tidak dalam perjalanan, kita menghadap kepada Allah, memang dalam kondisi yang bagus, tidak tidak menggunakan yang kotor, kan gitu, ya, walaupun boleh, ya. Namun ketika di perjalanan, nah, maka perbedaan antara najis dan kotor itu sangat diperlukan, ya. Kenapa? Karena miftahus sholati at-tahur, pembuka dari sholat ini adalah kesucian, ya. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.